Selamat pagi. Karena nih hari pagi ya saya bikin video. Pagi ini kita akan membahas tentang molis polytron yang mode D bisa melaju lebih dari 70 km per jam atau melebihi dari ketentuan controller atau ketentuan dari molis ini sendiri. Berikut videonya. Jadi begitulah video yang memperlihatkan kita. Itu video saya sendiri tapi tidak sempat berkata-kata karena di saat itu juga saya sedang merungkat. Karena memang di saat itu saya mengambil video setelah saya turun jarak jauh di ketinggian dan atau land yang sangat curam atau sangat bahaya ya sih, ketinggian yang sangat tinggi dan turunannya sangat curam. Oke, di saat itu juga di hari itu molis saya drop. Oke, jadi saat saya touring beberapa bulan yang lalu, touring ke lain yang berat itu, saya mencoba mode D untuk turunannya. Mode D turunan tanpa saya gas atau tanpa saya lepas gasnya, tapi tidak saya lepas gasnya ya. Saya tidak ambil gas, jadi tetap saya pegang biasa tanpa ambil gas. Motor molis tetap saya nyalakan di turunan sangat curam dan jauh. Saya memakai mode D itu melaju bisa lebih dari 70, bahkan kalau seingat saya kalau tidak salah 80 km per jam ya di turunan itu, karena memang sangat curam dan sangat jauh turunannya. Kalau mau mencoba itu ada di jalur Ponorogo Magetan, tapi kecamatan mungkin kalau tidak Marang atau mana itu. Pokoknya sebelum jalan jalur utama, sebelum masuk ke jalur utama Sarangan Madiun kalau nggak salah, sebelum masuk ke jalur utama itu rutenya ya. Jadi seketika itu juga mulut saya drop karena melaju mode D melebihi dari batas yang ditentukan oleh mulus ini. Mungkin saya pikir ini mungkin controller atau apa ya, karena yang membatasi jarak atau membatasi kecepatan pada mode-mode tertentu adalah controller. Jadi controller melakukan sistem cut off untuk membatasi kecepatan laju mulus ini. Tapi ternyata setelah tidak saya gas dan melaju di turunan sangat curam dan jauh, mungkin daya gravitasi dan kelajuannya tidak bisa dihentikan oleh sistem cut off, jadi tetap melebihi batasnya dari sistemnya. Saya pikir itu mungkin controller, tapi setelah besoknya atau di hari itu juga di jalanan datar, saya setelah pulangnya itu mencoba mode D. Saya melaju mode D itu bisa melebihi 60, hampir 70 lebih ya, 70 km per jam. Saya tidak lanjutkan saat itu karena saya takut ada apa-apa. Jadi saya ambil hampir 70 km per jam di mode D di jalan datar. Di hari itu juga saya sudah dari situ berpikirnya sudah negatif semua tentang mall saya. Setelah itu besoknya saya pergi ke SC untuk cek keadaan mall saya, dan ternyata saya setelah sangat jauh, karena SD saya sangat jauh, hampir 50 km jaraknya dari rumah. Jadi setelah itu saya pikir mungkin controller lah kita yang rusak, dan ternyata baterainya yang rusak, yang drop. Oke. Karena mereka mengklaim baterainya yang drop dan baterai wajib ganti. Oke, sip. Karena saya saat itu masih pembenahan fasilitas sistem atau yang banyak yang dilakukan SC, saya disuruh pulang dulu menempuh jarak yang sangat jauh, terus besoknya disuruh kesana lagi setelah baterai indennya sudah ada. Setelah baterai inden saja saya kesana lagi untuk ganti, dan ya 2 jam waktu yang mereka bilang untuk ganti baterai, tepat itu juga 2 jam pas mereka selesai mengganti baterai. Setelah itu saya
tes langsung pulang, oke, normal semua. Jadi mungkin entah, saya tidak tahu karena di sini pergantian baterai mereka di dalam ya, tidak di luar atau tidak dipertunjukkan oleh konsumen customer. Jadi mereka bawa motor di sini masuk ke seperti ruangan servis tertentu karena di SC saya ya, ini SC yang melingkupi saya. Jadi mereka servisnya pun di dalam sana, pergantian pun di dalam sana. Jadi saya tidak tahu apa, jadi mereka bilang ganti baterai sudah beres, oke. Dan hingga saat ini setelah hampir 11.000, malah mungkin sudah 11.000 lah, 11.000 km setelah ganti baterai, alhamdulillah masih normal semua kecuali step. Aduh, kalau untuk sistem kelistrikan mungkin saya bilang oke lah, tapi kalau masalah spare part seperti step, stang, shock breaker, aduh ampun dah, ini wajib upgrade ya. Jadi ketentuan saya untuk teman-teman yang belum terlanjur memakai mode D di jalan turunan yang sangat curam, lebih baik mengantisipasi dengan tidak melaju lebih dari ketentuan dari aturan molis ini sendiri. Kalau tidak salah, molis ini mengatur 63 km per jam untuk di dataran ya, di mode D ya, dan 95 atau 97 di mode S. Untuk mode S pun saya masih mau coba, ini kemarin di jalan datar tembus 97, atau mungkin kita mau coba di jalan datar kan. Apa bisa lebih dari itu, mungkin di lain waktu saya akan tetap share videonya ya. Jadi begitu untuk teman-teman, semoga tips kali ini bermanfaat untuk teman-teman biar tetap menjaga molisnya, walaupun kita tahu semuanya masih garansi, tapi alangkah baiknya kita tahu atau kita berbagi pengalaman biar sama-sama kita tahu apa yang perlu kita jaga sendiri. Jadi menurut saya jaga mode D, jaga molis ini jangan melampaui batas dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh produsen. Oke, salam sehat, selamat bekerja, salam dari Singanjen. Assalamualaikum.